Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dita Perwitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini, kami dari kelompok 3 kelas 2022D akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu jenis investasi yaitu cryptocurrency. Kami menganggap bahwasannya investasi ini cocok digunakan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya, mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat seiring berkembangnya waktu. Di sini kami akan menjelaskan terkait pengembangan dari cryptocurrency, kemudian bagaimana prospek dari cryptocurrency di masa depan, kelebihan cryptocurrency, dan juga terkait dengan legalitasnya serta cara kerja cryptocurrency. Anggota kelompok kami terdiri dari Ica Cahya NIM 041, Feradwi NIM 156, Serarendra NIM 170, Safira Virgina NIM 172, dan Jian Kansa NIM 179. Next. Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Investasi terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yaitu cryptocurrency. Pengertian dari cryptocurrency itu sendiri yaitu jenis mata uang digital yang dihasilkan dari algoritma kriptografi dan ditukarkan dengan menggunakan jaringan internet dan menggunakan protokol seperti jaringan peer-to-peer. Sejarah cryptocurrency. Penyebutan cryptocurrency ditemukan pada tahun 1983 oleh seorang jurnalis bernama David Chaum yang lahir di Amerika. Dia menciptakan sistem pembayaran elektronik yang disebut electronic cash atau e-cash. Tidak bisa diuangkan oleh lembaga pemerintahan maupun bank dan organisasi lainnya. David dan lainnya menyampaikan bahwa seorang programmer bernama Satoshi Nakamoto yang identitasnya tidak dapat ditemukan pada saat itu menciptakan dan memperdagangkan mata uang kripto yang sangat populer yang dikenal sebagai Bitcoin pada tahun 2009. Next. Perkembangan cryptocurrency. Nakamoto meluncurkan cryptocurrency pertama di dunia yang disebut dengan Bitcoin dengan jumlah koin beredar sebanyak 21 juta BTC dan Nakamoto tidak akan pernah menambah jumlah koin tersebut dengan berbagai alasan, di mana salah satunya adalah untuk menjaga nilai Bitcoin itu sendiri sesuai dengan hukum supply and demand. Berselang tidak begitu lama, tepat tahun 2009, Bitcoin memiliki nilai tukar sebesar 1.309,03 BTC untuk 1 US dollar. Pada tahun 2013, lahir dua cryptocurrency baru yang merupakan turunan atau alternatif dari Bitcoin yang disebut dengan altcoin, di mana altcoin pertama diberi nama dengan Dogecoin dengan jumlah koin yang tersedia sebanyak 100 miliar Doge. Tidak berselang lama setelah kemunculan Dogecoin, muncul kompetitor baru yang diberi nama dengan Catcoin dengan simbol CIT dan jumlah koin yang tersedia sebanyak 21 juta CIT. Jenis cryptocurrency yang beredar di dunia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari 66 jenis tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 562 pada tahun 2015 dan pada tahun 2017. Meningkat lagi menjadi 1.335 jenis. Kemudian meningkat menjadi 2.817 jenis pada tahun 2019 dan pada tahun 2021, tepatnya di bulan Februari, jenisnya meningkat menjadi 4.501. Berikut perkembangan jenis cryptocurrency dari tahun ke tahun. Jenis-jenis cryptocurrency. Yang pertama merupakan Bitcoin. Kripto paling pertama dan populer di kalangan investor kripto pada awalnya, harga kripto Bitcoin dipatok dengan harga $1 per keping. Akan tapi, saat ini harganya sudah melambung menjadi $20.000 per kepingnya. Yang kedua adalah altcoin. Sebagai sebutan yang mengacu pada koin apapun kecuali Bitcoin, altcoin diciptakan sebagai bentuk sederhana dari Bitcoin. Hingga saat ini ada ratusan merek altcoin telah dibuat seperti Peercoin, Litecoin, Dogecoin, Aurora Coin,
dan name koin. Yang ketiga ada token. Token dibuat untuk diberikan melalui penawaran koin awal. Bentuk penawarannya sama seperti penawaran saham. Token dapat direpresentasikan seperti token nilai, token keamanan untuk melindungi akun Anda, dan token utilitas ditunjuk untuk penggunaan tertentu. Lalu ada government surrendy. Jenis ini merupakan kripto yang dikeluarkan atau diresmikan oleh pemerintah di suatu negara. Belum banyak negara yang memiliki government kripto sendiri, akan tetapi Bank Indonesia baru-baru ini mengumumkan sedang merencanakan pembuatan BI kripto. Next. Teknologi di balik cryptocurrency. Aset-aset kripto menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain. Blockchain merupakan database yang tidak bisa diganti atau diubah. Intinya, blockchain merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Keamanan blockchain didasarkan pada konteks dan enkripsi. Konsensus mengacu pada mayoritas peserta di jaringan tentang validasi transaksi. Enkripsi di sisi lain melindungi data yang disimpan di blockchain agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kombinasi konteks dan enkripsi menjadikan blockchain menjadi sistem yang sangat aman dan sulit untuk dimanipulasi. Cara kerja cryptocurrency. Pertama, pemilik uang kripto mengirim salah satu mata uang cryptocurrency kepada orang lain sebagai akibat suatu transaksi. Transaksi yang diverifikasi dan disimpan di blockchain sebuah cloud besar berupa basis data bersama milik pemilik kripto satu dunia. Informasi dari blockchain dienkripsi dan diubah menjadi kode rahasia, lalu diberikan kepada pemilik baru cryptocurrency. Blockchain dijalankan oleh banyak orang dan perusahaan berbeda menggunakan komputer berkapasitas tinggi yang disebut node. Node atau orang-orang yang menjalankan blockchain dari komputer akan memperoleh imbalan berupa mata uang cryptocurrency baru jika mereka memverifikasi transaksi. Harga cryptocurrency di pasar sesuai permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Jika permintaan tinggi, maka harga cryptocurrency yang bersangkutan pun ikut naik. Begitupun sebaliknya. Next. Cryptocurrency sebagai alat investasi. Cryptocurrency merupakan alat investasi yang semakin populer karena menawarkan potensi keuntungan yang tinggi dan aksesibilitas global. Namun, investor harus berhati-hati mengingat volatilitas pasar yang ekstrim, risiko keamanan cyber, serta kurangnya regulasi yang dapat memberikan stabilitas dan perlindungan bagi investor. Oleh karena itu, penting bagi para investor untuk melakukan riset mendalam, memahami teknologi di balik aset digital ini, serta menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat untuk memitigasi potensi kerugian yang dapat timbul dari investasi di sektor ini. Meningkatnya harga mata uang kripto menunjukkan semakin banyak orang yang tertarik terhadapnya. Orang yang memakai mata uang kripto sebagai alat investasi karena percaya bahwa nilainya akan meningkat seiring waktu. Jika mata uang kripto sering dipakai untuk alat perdagangan keperluan transaksi pertukaran, berdampak potensi nilainya semakin meningkat tinggi, kemudian menjadikannya harga yang luar biasa. Next. Kelebihan-kelebihan cryptocurrency. Yang pertama adalah profit yang tergolong besar. Kripto menawarkan profit yang tergolong besar karena beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu volatilitas pasar yang tinggi, adopsi teknologi blockchain yang meningkat, serta potensi pertumbuhan dan inovasi dalam ekosistem cryptocurrency. Volatilitas pasar memungkinkan perubahan harga yang drastis dalam waktu singkat, memberikan peluang bagi investor untuk meraih keuntungan besar dalam periode yang relatif singkat. Selain itu, dengan semakin banyaknya perusahaan dan individu yang mengadopsi teknologi blockchain dan menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran, permintaan terhadap aset digital ini meningkat, mendorong harganya naik. Inovasi yang terus-menerus dalam ekosistem cryptocurrency seperti pengembangan DeFi atau Decentralized Finance dan NFT atau Non-Fungible Tokens juga membuka
peluang bagi pertumbuhan nilai aset digital, menarik minat para investor yang mencari keuntungan dari tren-tren baru ini. Yang kedua adalah kemudahan transfer dana antar pihak. Teknologi blockchain memberikan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi. Teknologi ini juga beroperasi 24 jam per minggu tanpa batasan waktu atau hari kerja, memungkinkan transfer dana kapan saja, di mana saja hanya dengan koneksi internet. Yang ketiga, ada tidak melibatkan pihak ketiga. Kripto tidak melibatkan pihak ketiga karena transaksi dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima menggunakan teknologi blockchain, yang merupakan sistem terdesentralisasi. Proses verifikasi transaksi dilakukan oleh jaringan tanpa memerlukan bank atau lembaga keuangan tradisional untuk memfasilitasi atau memverifikasi transaksi. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses transfer, dan meningkatkan privasi serta keamanan pengguna. Next. Legalitas aset kripto. Dalam rangka memperkuat legalitas aset kripto, Indonesia membentuk Bapepti yang membina segala aktivitas dalam perdagangan berjangka komoditi. Sehingga pelaksanaan transaksi aset kripto diawasi langsung oleh Bapepti sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU Perdagangan Berjangka. Terdapat juga beberapa alasan yang mendasari Bapepti untuk mengategorikan aset kripto sebagai komoditas berjangka antara lain 1. Aset kripto ditentukan berdasarkan supply and demand layaknya emas. 2. Aset kripto diciptakan dari teknologi blockchain dan diperdagangkan secara bebas. Aset ini bukan produk yang diintervensi pemerintah sehingga pasarnya sempurna. Dalam pasar sempurna, harga ditentukan oleh pasar itu sendiri, tergantung pada supply dan demand. 3. Aset kripto merupakan produk berjangka yang bersifat volatil atau volatilitas. Volatilitas adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas pasar keuangan. Karena bersifat volatilitas, maka aset kripto dapat dijadikan objek dalam transaksi jual beli. Next. Masa depan cryptocurrency. Perkembangan dan popularitas yang terus meningkat pada dunia keuangan digital, mau itu di metaverse ataupun di bank sentral, memberi arti bahwa mata uang kripto akan terus bertahan. Durabilitas ini menunjukkan bahwa aset kripto akan terus berevolusi dan bertransformasi dengan teknologi yang mendukung perkembangan mereka, blockchain, serta variasi permintaan dari para pengguna dan investor. Investor terkemuka dan penulis buku finansial terlaris Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki menyebutkan masa depan cryptocurrency akan cerah dan sebaliknya untuk uang fiat. Pada periode bulan Januari sampai dengan Mei 2018, nilai BTC yang ditransaksikan telah mencapai 100 miliar US dollar. Bitcoin di awalnya tidak memiliki nilai jual atau nilai tukar, namun lambat laun telah mengalami peningkatan nilai harga jual, di mana nilai jual yang pertama kali sebesar 1 US dollar, artinya adalah pada awal peluncuran Bitcoin, nilai 1 BTC hanya sekitar 0,0076 US dollar, dan pihak yang pertama kali melakukan layanan jual beli Bitcoin adalah New Liberty Standard pada 5 Oktober 2009. Next. Baik, kesimpulannya yaitu, sini kami menyarankan untuk berinvestasi melalui cryptocurrency, mengingat kemajuan teknologi berkembang pesat seiring berkembangnya waktu. Dampak kemajuan teknologi ini mendorong penggunaan blockchain sebagai platform cryptocurrency yang desentralisasi dengan sistem peer-to-peer. Nilai Bitcoin yang meningkat seiring waktu tentunya menjadi salah satu pilihan investasi yang tepat. Perkembangan dan popularitas yang terus meningkat pada dunia keuangan digital, mau itu di metaverse ataupun di bank sentral, memberi arti bahwa mata uang kripto akan terus bertahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.